Penambahan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia, jumlah tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat pandemi COVID-19 juga semakin bertambah. Hingga 14 Juli 2020, lebih dari 100 tenaga kesehatan di Indonesia meninggal dunia. Mereka adalah sebagian dokter dan perawat yang meninggal dunia sejak pandemi COVID-19 merebak di tanah air. 63 dokter, 39 perawat, serta 6 dokter gigi wafat dalam status terkonfirmasi COVID-19 atau pasien dalam pengawasan. Terdapat banyak faktor yang mengakibatkan tingkat kematian tenaga kesehatan menjadi tinggi di Indonesia. APD yang masih kurang, rumah sakit rujukan terbatas, ketidaksiapan di awal pandemi, serta ketidakdisiplinan masyarakat. Utamanya APD gitu loh. Karena penularan itu kan sebenarnya hanya lewat wajah. Wajah itu melalui tangan atau udara kan gitu kan. Nah, itu harus dicukupi gitu loh. Di semua rumah sakit kalau perlu suruh setiap waktu melaporkan ketersediaan APD. Nah, sampai hari ini APD-nya kurang sehingga tenaga kesehatan mudah tertular. Dan saya memberi nasihat kepada teman-teman, kita jangan menyalahkan pasien, gitu loh. Pasien pun yang OTG kan tidak tahu dia positif atau tidak. Pasien yang positif juga takut akan menyampaikan dia positif. Yang perlu kita lakukan adalah kita siap siaga aja. Mau dia positif, mau dia negatif, kita siap siaga dengan APD yang memenuhi syarat, gitu loh. Nah, kemudian kami harapkan juga pemerintah daerah juga menyediakan seperti DKI Jakarta menyediakan tempat penginapan khusus. Menurut Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Slamet Budiarto, jumlah tenaga kesehatan di Indonesia, terutama di kota besar, masih cukup untuk menangani pasien COVID-19. Asalkan fasilitas kesehatan milik swasta ikut dilibatkan. Slamet juga mengingatkan tenaga kesehatan untuk tetap disiplin dalam menggunakan APD serta menjaga jarak saat beristirahat. Kalau tenaga medis di kota-kota besar, saya kira itu cukup. Asalkan fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta juga dilibatkan. Kan tenaga medis tidak hanya di rumah sakit milik pemerintah. Pusat-pusat rujukan kalau manajemennya bagus itu cukup, Pak. Kita tunjuk aja rumah sakit swasta yang mampu untuk menangani COVID-19. Kemudian kita kasih reward bagi rumah sakit yang bisa menekan angka kematian. Itu kasih reward gitu loh. Karena kalau tidak seperti itu, sekarang angka kematian kita sungguh luar biasa. Jadi dokter-dokter yang praktek di UGD, praktek di klinik, di rumah sakit, tetap protokol kesehatan tadi, yaitu menggunakan masker. Ada aturan dari profesi, itu dilakukan. Jangan menyepelekan. Kebanyakan juga dokter ada yang terinfeksi bukan dari pasien, tetapi dari perawat, makan bersama, atau dengan dokter lain, makan bersama itu nular. Nah, itu harus diperhatikan jarak, masker, APD lah, APD lengkap. Kemudian bagi dokter-dokter yang mempunyai komorbid, diharapkan mengurangi prakteknya, atau kalau perlu tidak praktek, tapi kalau mau praktek dikurangi jamnya, kan gitu. Kemudian yang usia yang di atas 60 tahun juga dikurangi prakteknya. PBID berharap tenaga kesehatan di daerah lain yang belum mengalami lonjakan kasus seperti di Jakarta dan Jawa Timur tetap siaga dan waspada, agar tidak ada lagi tenaga kesehatan yang gugur dalam tugas. Ketersediaan alat pelindung diri serta kedisiplinan masyarakat untuk menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak menjadi faktor penting untuk mencegah penambahan kematian bagi tenaga medis di Indonesia. Angga Putra, Sultan Herdiagama, Jakarta.